إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahman yang saya muliakan, alhamdulillah kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Ini salah satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah yang wajib kita syukuri, nikmat kita dimudahkan dan diberi petunjuk untuk menuju rumah-rumah Allah, duduk di rumah Allah untuk bersama-sama belajar. Dan nikmat petunjuk ini adalah nikmat terbesar. Nikmat hidayah ini nikmat terbesar, nikmat teragung, nikmat yang paling mahal, nikmat yang nilainya mengalahkan nikmat-nikmat duniawi lainnya. Maka alhamdulillah kita ucapkan segala puji hanya milik Allah, dan kita selalu memohon agar kita diberi keistiqomahan untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah. Tadi malam saya mendapatkan sebuah tulisan itu yang sangat bagus sekali, di mana di situ tertulis maqamuka haitsu aqamak, maqamuka haitsu aqamak, kedudukanmu di sisi Allah itu sesuai dengan di mana Allah menempatkanmu. Kedudukanmu itu di sisi Allah sesuai dengan di mana Allah menempatkanmu. Kalau kita ingin melihat kondisi kita, kedudukan kita di sisi Allah, di mana kita ditempatkan. Ya. Ya. Di mana kita ditempatkan. Jadi kalau kita ditempatkan di rumah Allah, itu artinya kita adalah hamba-hamba yang Allah cintai. Kalau kita ditempatkan di tempat-tempat ketaatan, itu berarti kita adalah hamba-hamba Allah yang memang Allah ingin dekat dengan kita. Namun jika kita dijauhkan dari tempat-tempat ketaatan, itu artinya kedudukan kita memang jauh dari Allah, dan Allah ingin menjauhkan kita. Ini satu ungkapan yang luar biasa, ya. Maqamuka haitsu aqamak. Dan kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita ditempatkan di rumah Allah, ditempatkan di majlis-majlis ketaatan, yang ini mudah-mudahan indikasi Allah mencintai kita. Mudah-mudahan ini indikasi kita adalah orang-orang yang Allah dekat. Allah ingin dekat, ya, dengan kita, dan berharap kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Seingat saya kita sudah sampai pada hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini tentunya masih terkait dengan bab yang pertama, yaitu bab tentang wajibnya menghadirkan niat, dan niat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam semua amal-amal kebaikan kita. Niat harus hadir dalam seluruh ketaatan kita. Niat apa? Niat karena Allah. Ya,
Ya, saya ulang, niat itu harus hadir. Ihdharun niyah kalau bahasa Imam Nawawi. Niat harus selalu hadir dalam semua ketaatan kita. Kita niatkan semua ketaatan ini semata-mata ingin mendapatkan balasan dari Allah, tidak balasan dari manusia. Maka seluruh aktivitas kebaikan kita harus dimulai dengan niatnya karena Allah. Kita keluar ke masjid, niat kita apa? Itu ihdhar, menghadirkan niat. Dan dipastikan niatnya juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, adapun kalau kita pulang dari masjid dapat gulai kacang hijau, ya, itu bonus. Tapi jangan cari itu, niatnya jangan cari itu. Ya. Kalau dapat singkong rebus itu bonus. Ya. Tapi jangan niatnya cari itu. Niatnya karena Allah. Orang kalau niatnya karena Allah, lalu dia mendapatkan dunia, ya dunianya ibaratnya bonus. Tapi balasan yang terbaik, balasan yang maksimal itu bukan di dunia, tapi di mana? Di akhirat. Jadi niat itu mengarahkan, ya, tujuan kita apa. Itu, dan pembahasan niat itu adalah pembahasan yang terus diulang-ulang oleh para ulama-ulama, karena memang mengarahkan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah itu berat, Pak. Karena kita manusia ini punya kecenderungan untuk mendapatkan, atau keinginan, punya kecenderungan untuk mendapatkan duniawi. Duniawi itu bisa harta, bisa kedudukan, bisa pujian, bisa sanjungan. Itu kecenderungan kita semua. Ada, semua potensi untuk itu ada. Ya. Maka niat itu akan melawan kecenderungan-kecenderungan itu. Makanya ikhlas itu berat. Ya, ikhlas itu berat karena dia melawan kecenderungan manusia. Manusia itu cenderungnya pengen dipuji, pengen mendapatkan sesuatu di dunia ini. Itu kecenderungan kita. Niat karena Allah berbeda. Niat karena Allah berarti tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang keenam, hadis ini agak panjang. Hadis dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu. Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, insyaallah kita sering mendengar nama sahabat ini. Nama panggilannya Abu Ishaq atau nama kunyah. Dan beliau ini ahadil asyara al-mashhud lahum bil jannah. Salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin surga. Nabi SAW pernah menyebut nama-nama sahabat yang dijamin surga. Dan mereka disebut namanya ketika mereka masih hidup. Namun tentunya para sahabat yang disebut namanya itu seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad bin Waqqas, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya, ketika nama-nama mereka disebut tidak membuat mereka kemudian menyombongkan diri atau lalai dari ibadah atau lemah dalam beribadah. Walaupun mereka sudah disebut namanya di surga. Tapi justru penyebutan itu membuat mereka semakin bersemangat dan terus berupaya untuk memantaskan diri di hadapan Allah. Kalau Allah menyebut saya sebagai ahli jannah, maka saya harus memantaskan diri. Saya harus menunjukkan bahwa saya layak sebagai calon penghuni surga. Itu yang dimiliki oleh para sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Sekalipun sudah dijamin, tapi kita lihat sepeninggal Nabi, beliau tetap komitmen dan terus berjuang, baik dengan hartanya, nyawanya, kemudian ibadahnya,
padahal sudah dijamin dengan syurga. Ya. Kita terkadang malas-malas ibadah, tidak istiqomah, padahal belum ada jaminan. Siapa di antara kita yang sudah dijamin di syurga? Tidak ada. Ya. Kalau ada yang mengatakan saya sudah dijamin, ya perlu diperiksa Pak. Itu berarti ada masalah biasanya. Tidak ada orang ya di antara kita yang dijamin. Ya, yang dijamin itu Nabi pasti masuk surga, dan ada beberapa sahabat ya yang disebutkan nama-namanya oleh Nabi. Yang tidak disebutkan para sahabat Nabi, insya Allah mereka min ahlil jannah. Namun generasi-generasi setelahnya tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan siapapun dia, tidak ada jaminan, dan kita tidak boleh menjamin seseorang dengan surga. Orang ini pasti masuk surga, tidak boleh, sesoleh-solehnya dia. Sebagaimana kita tidak boleh menjamin seorang muslim yang meninggal dengan neraka sefasik-fasiknya dia. Oh, orang ini pasti masuk neraka, tidak boleh. Ya, bahkan itu dibahas di dalam buku-buku akidah ya, terkait dengan vonis surga dan neraka bagi seorang muslim ya, yang meninggal dunia di atas kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang boleh memberikan jaminan surga atau neraka, karena itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Maka ucapan ini Imam Nawawi, salah seorang dan perawi hadis, salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin surga, siapa yang menjamin? Allah dan Rasulnya, bukan ulama. Allah dan Rasulnya. Ia bercerita, saat Abi Waqqas bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku ketika aku sakit keras. Ketika aku sakit keras pada tahun Haji Wada. Haji Wada adalah tahun di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji, dan itu haji pertama sekaligus yang terakhir. Karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji hanya satu kali, yang disebut dengan Hajjatul Wada. Wada menunjukkan bahwa itu haji perpisahan ya. Dan memang setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lama hidup di dunia ini. Haji Wada, Nabi menjengukku ketika aku sakit keras. Kemudian aku bertanya ketika Nabi menjengukku, wahai Rasulullah, sakitku ini sangat keras. Saat bin Abi Waqqas merasakan bahwa sakitnya ini sakit berat, sebagaimana engkau menyaksikannya sendiri. Sementara aku mempunyai harta yang cukup banyak, dan tidak ada seorang pun yang menjadi ahli warisku selain anak perempuanku. Bolehkah aku menyedekahkan 2/3 dari hartaku? Yang dimaksud menyedekahkan di sini memberi wasiat, atau dia menyedekahkan ya sebelum dia meninggal dunia. Dia menyedekahkan sebelum dia meninggal dunia. Bolehkah saya sedekahkan 2/3 dari hartaku? Nabi menjawab, tidak boleh, jangan. Lalu aku kembali bertanya, bagaimana jika setengahnya ya Rasulullah? Nabi menjawab, jangan. Lalu kutanyakan lagi, bagaimana jika 1/3 wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, kemudian beliau menjawab, iya boleh. Dan 1/3 itu sudah banyak atau sudah besar. Lalu Nabi SAW memberikan pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sesungguhnya apabila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu, dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada manusia. Itu alasan Nabi mengatakan jangan memberi lebih dari 1/3.
Dan sepertiga itu banyak, kata Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tidaklah kamu menafkahkan hartamu dengan mengharapkan keridhaan Allah, melainkan kamu akan diberi pahala karenanya, bahkan pada apa yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Itu terhitung sedekah dan akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sa'ad pun melanjutkan, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku akan ditinggalkan di kota Mekah ini setelah kepergian sahabat-sahabat darinya? Yani saat ini mengatakan, apakah aku akan ditinggal ya Rasulullah? Karena saat ini ngomong ini, dia merasa sudah mau meninggal dunia. Ya, dan Hajjatul Wada ketika mereka sedang berhaji. Haji di mana? Di Mekah. Jadi ini sudah hijrah. Nabi dan para sahabatnya sudah hijrah, kemudian melaksanakan ibadah haji. Sudah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Lalu mereka berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika berada di Mekah ini saat mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya ditinggal di kota ini setelah kepergian sahabat-sahabat darinya? Beliau menjawab, sesungguhnya tidaklah kamu ditinggalkan, lalu kamu mengerjakan suatu amalan yang kamu niatkan karena mencari ridha Allah, melainkan dengannya derajat dan ketinggianmu akan bertambah. Barangkali umurmu akan dipanjangkan barangkali umurmu akan dipanjangkan oleh Allah, sehingga orang-orang dapat mengambil manfaat darimu, di samping ada juga orang lain yang akan merasakan dirugikan olehmu. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, biarkanlah hijrah sahabat-sahabatku terus berlangsung. Artinya apa? Biarkan hijrah sahabat-sahabatku terus berlangsung, yakni jangan engkau wafatkan mereka di Mekah, karena mereka sudah hijrah. Wafatkan mereka di tempat mereka hijrah, bukan di tempat kembali asal muasal mereka. Itu harapan Rasulullah SAW. Ya Allah, biarkanlah hijrah sahabat-sahabatku terus berlangsung, dan janganlah engkau mengembalikan mereka ke tempat semula. Kemudian ada ulama yang mengatakan ini perkataan perawi, tetapi yang kasihan adalah Sa'ad bin Khawlah. Nabi SAW mengatakan, tetapi yang kasihan adalah Sa'ad bin Khawlah. Rasulullah SAW menyayangkan meninggalnya dia Sa'ad bin Khawlah di Mekah. Ini sudah hijrah kemudian meninggal di Mekah. Muttafaqun alaih. Ini hadis yang cukup panjang dan penuh dengan faedah. Penuh dengan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya yang pertama adalah disyariatkan menjenguk orang sakit bagi pemimpin kepada bawahannya. Nabi itu pemimpin. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat bawahan Rasulullah SAW, dan Nabi menjenguk. Dan ini salah satu bukti ketawadhuan baginda Muhammad SAW. Kesibukan Nabi, kedudukan Nabi tidak menghalangi Nabi untuk menyempatkan menjenguk para sahabat-sahabat beliau yang sedang sakit. Ini akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW. Tingginya kedudukan kita jangan kemudian membuat kita abai terhadap kondisi orang-orang di sekitar kita. Jika ada yang sakit, jenguk siapapun dia. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah membeda-bedakan. Mungkin ada yang berkata, itu kan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat yang punya kedudukan. Sa'ad bin Waqqas ini sahabat yang mulia. Sa'ad bin Waqqas ini orang kaya. Tidak. Nabi tidak pernah membeda-bedakan. Bahkan orang-orang yang tidak punya kedudukan apapun, ditanya keadaannya, dijenguk ketika sakit. Ini akhlak, salah satu akhlak yang menunjukkan juga ketawadhuan.
kerendahan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah manusia yang lebih mulia, lebih tinggi derajatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Ya. Beliau itu jangankan dibandingkan dengan sahabat, dibandingkan dengan para nabi dan para rasul, beliau adalah sayyid. Sayyid itu pemimpinnya para nabi dan para rasul. Hadza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau kemudian menunjukkan sikap yang luar biasa. Maka kita pun harus meneladani sifat akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan karena punya kedudukan yang lebih tinggi kemudian sudah lupa dengan orang-orang di sekitarnya. Enggan untuk menjenguk karena dia orang biasa, saya orang luar biasa. Ya. Jangan seperti itu. Hati-hati. Itu bukan akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru naik derajatnya sedikit, jadi ketua RW saja sudah mulai tidak menyapa orang-orang. Ya, sudah mulai kaku lehernya untuk menoleh ke kanan dan ke kiri. Apalagi jadi wali kota dan seterusnya. Naudzubillah. Jadi Nabi Muhammad SAW menjenguk. Kita ingat juga bagaimana Nabi pernah bertanya tentang seorang wanita berkulit hitam yang biasa membersihkan masjid. Ini perhatiannya Nabi terhadap orang-orang yang ada. Bahkan sahabat pun tidak memperdulikan itu. Ada seorang wanita yang biasa membersihkan masjid. Suatu hari ditanya oleh Nabi SAW, di mana si fulana? Lalu dijawab, ya Rasulullah, si fulana meninggal dunia. Apa kata Nabi? Kenapa kalian tidak melapor kepadaku? Kenapa kalian tidak memberitahu tentang kematiannya? Karena para sahabat berpikir ya Nabi ini kan dakwah jihad. Tidak perlu dilaporkan orang meninggal dunia. Tapi Nabi merasa perlu. Karena itu setiap hari bersama dengan Rasulullah SAW. Dan riwayat yang sahih itu seorang wanita membersihkan masjid. Ya. Kenapa kalian tidak melaporkan? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi bertanya yang menunjukkan empatinya, dan pertanyaan Nabi itu bukan basa-basi. Waduh kasihan ya Allah, sudah kasihan toh. Ya, kan sebagian orang kayak gitu Pak. Waduh kasihan ya, sudah. Empatinya hanya sekedar ucapan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi datang ke kuburannya. Ini wanita tidak dikira, sahabat pun sampai sekarang namanya tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Didatangi kuburannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berdoa. Ini dahsyatnya akhlak baginda Muhammad SAW dan itu tawadhu, Pak. Berat loh itu, Pak. Berat loh itu. Jenguk orang di bawah, ya. Datang ke kubur itu berat, Pak. Kita memang tidak merasa berat mungkin karena kita tidak punya kedudukan. Ya, tapi kalau sudah punya jabatan kaya sedikit itu sudah ya sudah mulai sudah kepekaannya sudah mulai hilang. Kalau orang tidak menjaga hati, ya. Tapi saya kira insya Allah jamaah masjid sini tidak seperti itu. Ya, tawadhu semuanya, insya Allah. Masuk sholat subuh di masjid, ngaji di masjid sombong itu kan tidak benar itu ya. Insya Allah mutawadhi. Jadi disyariatkan menjenguk orang sakit. Kemudian diperbolehkan memberitahukan penyakit yang diderita. Seperti saat bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, saya sakit keras ya Rasulullah. Ini memberitahu. Boleh. Itu tidak menafikan kesabaran. Tidak bertentangan dengan kesabaran. Yang selama itu diucapkan dalam rangka hanya sekedar memberi informasi, bukan sebagai bentuk apa? Bentuk protes terhadap takdir Allah atau keluh kesah yang menunjukkan ketidaksukaan dengan takdirnya Allah. Jadi boleh kita mengatakan saya sakit gini, saya itu. Atau dalam rangka untuk berobat. Dok saya gini, lapor semua, keluhan dia mengeluh. Tidak ada masalah. Tidak bertentangan dengan prinsip kesabaran, tidak bertentangan dengan syariat. Saat bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah saya sakit keras ya Rasulullah.
maka diperbolehkan. Kemudian hadis ini menjelaskan juga bahwa hendaknya seorang muslim selalu bertanya kepada ahli terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta pandangan beliau terkait dengan harta yang dimiliki. Dan ini juga menunjukkan faedah yang lain, menunjukkan apa? Bahwa orang boleh, Islam mengizinkan seorang muslim punya harta yang banyak. Islam tidak melarang orang muslim mengumpulkan harta. Karena salah satu orang yang kaya raya itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita juga mengenal siapa? Abu Bakar As-Siddiq, mengenal Utsman bin Affan, mengenal Abdurrahman bin Auf. Itu orang-orang terkaya dan kekayaannya luar biasa. Termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Beberapa sahabat Nabi meninggal dunia itu punya beberapa aset. Dan itu tidak tercela, tidak dicela di dalam Islam. Selama harta yang diperoleh itu diperoleh dengan cara yang halal, satu, dan disalurkan untuk sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Kalau dua hal itu dipastikan tidak melanggar syariat, silakan mengumpulkan harta. Dikumpulkan atau dicari dengan cara yang benar, tidak melanggar syariat. Dia mendapatkan dari sumber yang benar dan dialokasikan di jalan yang benar. Dan itulah dua pertanyaan yang nanti akan diajukan kepada kita semua terkait dengan harta. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa manusia nanti akan diberi pertanyaan, tidak akan bergeser kakinya sampai dia ditanya tentang usianya, untuk apa dia habiskan, jasmaninya, kesehatannya, untuk apa dia gunakan, termasuk terkait dengan harta. Harta itu ada dua pertanyaan, Pak. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Hartamu dari mana kamu dapatkan? Yang kedua, wa fima anfaqahu. Untuk apa kamu infakkan? Maka pertanyaannya dari mana dan untuk apa? Ini harus kita siapkan. Jangan sampai kita tidak mampu menjawab disebabkan kita di dunia mencari harta tidak dari sumber yang halal atau bercampur sumbernya. Akan ditanya oleh Allah, min aina iktasabahu. Kemudian setelah ditanya dari mana, wa fima anfaqahu, untuk apa? Jangan semenah-menah mengeluarkan harta. Dan pertanyaan ini sekaligus menunjukkan, menandakan bahwa harta itu merupakan amanah yang Allah titipkan kepada kita. Harta itu bukan milik kita. Sehingga ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu yang kita genggam, ya. Apalagi hartanya umat. Itu harta pribadi, harta yang kita genggam, yang kita miliki, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Min aina wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia infakkan. Maka tidak masalah seseorang mengumpulkan harta, bekerja mencari nafkah, selama dia mendapatkan dari jalan yang benar dan dikeluarkan di jalan yang benar. Dan tentunya ketika dia mengumpulkan harta, dia mencari harta, dia tidak mengabaikan perintah-perintah Allah, tidak mengabaikan ibadah, tidak mengabaikan ketaatan, tidak mengabaikan menuntut ilmu. Ada orang yang habis waktunya di luar hanya untuk mencari harta. Akhirnya sholat berjamaahnya hilang, kesempatan menuntut ilmunya hilang, seminggu sekali pun tidak duduk, sibuk dengan urusan dunia. Ini artinya di situ sudah bergeser, ya. Kehidupan dunia yang seharusnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah ternyata
dunia kita justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat, para hadirin, sahabat itu punya uh, punya gaya hidup yang beda-beda ya. Ya, gaya hidup itu bukan pengertian yang negatif ya. Gaya hidup yang beda-beda. Ada sahabat yang ya tetap dia dengan kekayaannya. Tapi kekayaannya ini tentu dimanfaatkan, digunakan untuk menguatkan dakwah Islam. Ada sahabat yang tidak mau menyimpan harta sama sekali. Harta yang ada terus diinfakkan, yang diambil hanya kebutuhannya. Ya, sahabat siapa itu? Hah? Abu Bakar ya diinfakkan tapi tetap dia ini 11 Pak. Dan sahabat ini pernah dianggap terlalu keras dalam urusan harta. Terlalu zuhud. Ya, terlalu zuhud. Siapa? Abdurrahman bin Auf ya masih kelihatan ini tidak mau simpan. Jadi prinsipnya dia harta itu tidak boleh disimpan. Walaupun prinsip ini menyalahi sahabat-sahabat yang lain. Siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Prinsipnya beliau Pak, harta itu tidak boleh disimpan. Yang boleh disimpan hanya untuk kebutuhan pokok. Yang lainnya wajib dikeluarkan. Prinsip ini beliau ambil sebetulnya dari nasihatnya Nabi. Tapi pemahaman beliau radhiyallahu anhu. Ya. Pemahaman beliau yang berbeda dengan pemahaman sahabat-sahabat yang lain. Mungkin antum pernah mendengar Abu Dzar ini pernah diasingkan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Kenapa diasingkan? Bukan karena pertikaian soal dunia, karena terlalu keras orangnya Pak dalam urusan dunia Pak. Jadi menurutnya tidak boleh orang pegang harta banyak, tidak boleh. Lah itu kan bertentangan, artinya bisa konflik. Abu Dzar Al-Ghifari Pak, dan dia memilih gaya itu. Dan yang memilih gaya tidak mau menyimpan harta, ya hartanya betul-betul diinfakkan. Siapa? Ya pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau itu mendapatkan harta rampasan perang ketika ada orang meminta diberikan. Ya, sehingga tempat alas tidurnya Nabi itu alas tidur yang kalau Nabi bangun itu bekas di mana? Di punggungnya. Itu pilihan. Pilihan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba tengok nanti sketsa rumahnya Nabi. Ya. Berapa ukurannya? Insya Allah tidak lebih besar dari rumah kita. Bahkan mungkin lebih kecil dari kamar tidur kita. Itu rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke sini bahwa boleh seorang mengumpulkan harta, tetapi dengan syarat harus diperoleh dengan cara halal. Ya, dan harus disampaikan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, ini nanti dalam bab fikih. Dan insyaallah kalau ada kajian fikih, nanti kalau sudah sampai pada bab wasiat itu, dan ini bab ini penting karena terkadang ada di tengah-tengah masyarakat kita yang belum paham. Wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga, ya aturannya. Kemudian aturan yang kedua, wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Apa wasiat itu? Wasiat itu pemberian yang pemberian tersebut akan diserahkan setelah yang memberi meninggal dunia. Ya, maka ayah tidak boleh memberi wasiat kepada anaknya harta ya. Ya, bukan wasiat melakukan ketaatan. Ini nanti kalau saya meninggal nak, itu rumah buat kamu, itu rumah jangan. Ya, itu aturan Islam. Ahli waris dapat warisan. Maka kata Nabi tidak boleh memberi wasiat kepada ahli waris. Itu perkataan Nabi SAW. Jadi wasiat itu diperbolehkan untuk selain ahli waris. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak boleh lebih dari sepertiga harta.
Maka seorang muslim tidak boleh membuat wasiat untuk selain ahli warisnya lebih dari sepertiga hartanya. Kalau itu terjadi, maka boleh untuk tidak dilaksanakan. Bahkan bukan boleh, wajib untuk tidak dilaksanakan karena itu dianggap kezaliman terhadap ahli waris. Jadi tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Dan Nabi mengatakan apa? Sepertiga itu sudah banyak. Kemudian tadi Nabi masih ingat mengatakan apa, Pak? Jadi Nabi tadi mengatakan apa? Kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, dalam keadaan cukup. Itu lebih baik daripada kamu tinggalkan dalam keadaan miskin yang akhirnya dia akan meminta-minta. Ini menunjukkan, kata-kata Nabi ini menunjukkan apa? Wasiat itu dianjurkan banyak atau justru dikurangi? Dikurangi, Pak. Jadi Nabi ingin mengajarkan orang untuk memprioritaskan ahli warisnya. Biarkan mereka hidup berkecukupan, itu lebih baik daripada mereka hidup kurang cukup. Apalagi kemudian membagi-bagi harta dengan tujuan untuk agar ahli warisnya tidak dapat, itu zalim. Ya, harta itu miliknya Allah. Kita harus mengatur sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan wasiat. Termasuk juga ketika para ulama, para pakar fikih juga mengatakan kalau orang sudah dalam kondisi sakit yang kemungkinan sakitnya itu akan membawa kepada kematiannya, maka apa yang diucapkan itu dihukumi seperti wasiat. Tidak boleh lebih dari sepertiga, Pak. Dia tidak boleh memberi hibah ketika di detik-detik terakhir kematiannya. Namun kalau dia dalam kondisi sehat, dia boleh memberi hibah. Hibah itu beda dengan wasiat. Hibah itu hadiah. Apa bedanya hibah dan wasiat? Kalau hibah itu diserah terimakan ketika orang yang memberi masih hidup, maka boleh diberikan kepada ahli waris, anaknya boleh. Tapi Islam mengatur pemberian hadiah ketika diberikan kepada anaknya wajib adil atau merata, artinya semuanya harus diberi. Itu hadiah. Ya, jadi subhanallah, Pak, kalau kita belajar fikih itu, kita bisa melihat Islam itu mengatur seluruh aktivitas kehidupan kita. Tidak hanya mengatur urusan masjid, sampai urusan muamalah kita. Ya, muamalah kita dengan Allah, muamalah kita dengan hamba-hamba Allah, muamalah kita dengan orang tua, muamalah kita dengan anak, muamalah kita dengan ahli waris, semuanya diatur dalam Islam. Tidak ada undang-undang lebih lengkap, komprehensif, dan tentunya yang itulah yang terbaik karena dari Allah Subhanahu wa taala daripada aturan Islam. Jangankan muamalah, masuk WC diatur kita. Ya. Masuk WC diatur. Mau tidur, mau minum diatur. Ada aturan yang lengkap seperti aturan Islam ini. Dan itu kalau kita jalankan mulai dari yang kecil, yang sunnah sampai yang wajib, Pak, Allah berkah hidup kita ini, Pak. Karena kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berjalan terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini terkait dengan wasiat. Tidak boleh memberi wasiat atau membuat wasiat kepada ahli waris. Boleh memberi hadiah, tapi hadiah itu pun harus diberikan kepada semua anak-anaknya. Ya. Kemudian yang terkait dengan bab ikhlas ini, apa yang tadi disebutkan Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas memberi nafkah kepada keluarga. Tadi Nabi mengatakan apa? Apa tidaklah engkau melakukan atau bersedekah, menginfakkan hartamu dengan niat karena Allah. Nah, ini bab ikhlas. Tidaklah engkau menginfakkan hartamu ya wahai Sa'ad, tabtaghi biha wajhallah. Engkau mengharapkan ridhanya Allah. Engkau mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Niatmu hanya karena Allah, kamu pasti akan diberi pahala. Meskipun bahkan yang kamu keluarkan itu
sesuatu yang masuk ke dalam mulut istrimu. Jadi jangan dianggap kita memberi makan keluarga itu, jangan dianggap itu sia-sia, itu infak. Yang dimakan oleh istri kita dari hasil keringat kita itu infak. Itu infak kita itu amal soleh. Yang dimakan oleh anak-anak kita itu sedekah. Diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi, selama niatnya karena Allah. Itulah mengapa, Pak, ini penting. Kita ini agar pekerjaan kita bernilai ibadah dan seluruh hasil dari pekerjaan kita bernilai sedekah, maka niatkan, Pak. Ketika kita bekerja karena ini adalah perintahnya Allah. Saya memberi makan karena ini adalah perintahnya. Kalau seluruh aktivitas kita konekkan, kita koneksikan, kita sambungkan dengan Allah, jadi ibadah, Pak. Antum keluar rumah dengan kesadaran ini tanggung jawab saya karena ini perintah Allah. Itu sudah jihad fisabilillah itu. Dapat pahala, sepanjang hari kita dapat pahala. Itu dahsyatnya niat. Dan itulah enaknya kalau orang mengerti tentang ilmu tentang masalah niat. Dia bisa meniatkan semua amal ibadah. Hasil kerjanya, dia niatkan memang untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Kenapa? Karena ini adalah perintah Allah. Saya ingin memberi kecukupan kepada keluarga saya karena ini adalah perintah Allah. Ini adalah tanggung jawab yang Allah bebankan kepada saya. Seluruhnya dapat bernilai ibadah. Anak kita makan nasi dari hasil kerja kita. Istri kita makan nasi dari hasil kerja kita. Suapan-suapannya itu memberikan pahala ke dalam rekening kita. Memasukkan pahala ke dalam rekening kebaikan kita. Maka seseorang jangan bakhil kepada keluarganya, kepada istrinya, ya. Semuanya itu berpahala. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan tentang fadilah dari niat. Selain dapat memberi pahala terhadap amal kebaikan kita, apa kata baginda Muhammad SAW? Innaka lan tukhallaf fata'mal amalan, ya. Jika engkau melakukan amalan yang engkau niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tinggikan derajatmu dan kedudukanmu. Ini menunjukkan bahwa keikhlasan itu akan meninggikan derajat kita. Jika kita menjadi hamba-hamba yang melakukan aktivitas kebaikan dengan menjaga niat kita semata-mata karena Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan, Allah akan muliakan kita. Walaupun kita tidak berharap sanjungan manusia, Allah akan tinggikan derajat kita. Keikhlasan itu akan meninggikan derajat seseorang dan mencari muka akan menjatuhkan seseorang. Itu pasti, Pak. Jangan melakukan aktivitas kebaikan untuk mencari muka. Mencari muka itu mencari pujian manusia. Mungkin sesaat dia mendapatkan kedudukan, tapi setelah itu dia akan dijatuhkan oleh Allah. Pasti itu, Pak. Sebaliknya orang yang ikhlas, Allah akan tinggikan derajat di dunia sampai di akhirat. Mungkin orang-orang yang ikhlas sesaat dia tidak mendapatkan nama, tidak ditengok, tidak ada orang yang menoleh, tapi Allah akan tinggikan. Kita lihat orang-orang saleh itu, para ulama-ulama yang memang ikhlas itu sesuatu yang tersembunyi yang tidak diketahui kecuali pemilik dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terlihat dari tanda-tandanya. Ya. Para ulama-ulama, imam-imam madhab lah. Itu orang-orang yang selalu menyembunyikan, tapi kemudian Allah tampakkan dan Allah tinggikan. Selain mereka, orang-orang yang cari muka. Cari muka di hadapan penguasa, cari muka di hadapan manusia, Allah tenggelamkan. Namanya hilang. Yang tersisa hanya adalah orang-orang yang memang betul-betul mengabdi hanya untuk Allah. Karena ikhlas itu akan membuat sesuatu itu awet. Ketika Imam Malik rahimahullah menulis kitab Muwatta,
Beliau menulis kitab Muwatta, lalu ada tulisan-tulisan yang sama, ya, hampir jiplak. Karena Muwatta ini sudah punya nama, hampir jiplak, Pak, untuk menandingi. Lalu murid-muridnya mulai gelisah, ya, Imam ini kok banyak buku-buku seperti ini, ya. Maka Imam Malik rahimahullah mengatakan, maka lillahi baqiya. Semua yang karena Allah insya Allah akan menjadi baqi, tetap. Dan karya Imam Malik yang terus dipelajari, yang lain sudah tidak ada namanya lagi. Jadi ikhlas itu meninggikan derajat, Pak. Jangan khawatir kita tenggelam gara-gara ikhlas. Jangan khawatir kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita ini kalau sudah transaksi dengan Allah, ya Allah, selesai, Pak. Jangan noleh kepada manusia, Pak. Transaksinya kepada Allah yang memegang seluruh dunia ini. Kemuliaan di tangan Allah. Semua yang kita inginkan ada hanya bukan lagi di tangan Allah, hanya ada di tangan Allah. Manusia itu kosong, nol, tidak punya apa-apa, dan tidak bisa memberi manfaat apa-apa, semua dengan izin Allah. Kenapa hati bergantung kepada manusia, menoleh manusia, cari muka di hadapan orang, eman. Itu eman. Akhirnya apa? Seluruh aktivitas kita kalau kita gadekan, kita tukar dengan mencari pujian dari manusia, itu berarti kita sangat-sangat tidak cerdas. Allah menyediakan pahala akhirat, pahala di surga, ditukar dengan pujian. Ditukar dengan sanjungan. Maka Nabi SAW itu mengatakan, innaka lan tukhalla fata'mal amalam tabtaghi biha wajhallah illa stadda bihi darajah wa rif'ah. Ikhlas itu mengangkat derajat seseorang, ya, mengangkat kemuliaan seseorang. Kemudian Nabi SAW juga mendoakan, perhatikan, Pak, doanya Nabi di akhir itu apa? Barangkali umurmu akan dipanjangkan ya Sa'ad, sehingga ada manusia yang mengambil manfaat darimu, dan juga ada orang-orang yang akan dirugikan olehmu. Apa maknanya, Pak? Nabi mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas itu bermanfaat untuk kaum muslimin dan menjadi sarana atau menjadi penyebab kerugian orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka beliau menjadi panglima mujahid, ya, yang meruntuhkan kekuasaan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan itulah seharusnya posisi kita, Pak, di situ, Pak. Bermanfaat bagi kaum muslimin, bahkan bermanfaat bagi manusia walaupun bukan orang Islam. Memberikan manfaat. Namun akan menjadi menjadi orang yang akan merugikan manusia-manusia yang tidak ingin tersebarnya kebaikan di atas muka bumi ini. Maka orang muslim, ya, dai, mujahid, orang yang kaya berderma untuk Islam, untuk kebaikan, itu kan bermanfaat. Dan merasa merugikan orang-orang yang menentang Islam. Itu doa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ya, satu hadis lagi sebelum kita akhiri, hadis yang ke-7 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menilai kalian berdasarkan bentuk tubuh dan juga rupa-rupa kalian. Tetapi Allah menilai kalian Allah menilai kalian ila qulubikum, menilai kalian dari hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa pahala amal saleh itu bergantung pada keikhlasan. Allah lihat hati kita dulu, Pak. Maka mulai dari hati sebelum kita beramal, dorongannya apa? Allah melihat, itu yang dilihat oleh Allah. Baru kemudian aktivitas kita. Maka perhatikan kesalehan hati kita,
niat hati kita, dan itu yang menjadi sasaran pandang Allah Azza wa Jalla. Hati adalah sasaran pandang Allah sebelum Allah menilai amal-amal kita. Amal dalam pengertian amal yang terlihat. Dan Allah tidak menilai kita ya memberikan pahala berdasarkan bentuk fisik kita, berdasarkan penampilan-penampilan kita. Itu tidak berpahala selama tidak mengandung kebaikan dan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang sifatnya pemberian Allah yang tidak bisa dirubah, itu tidak mungkin menjadi tolok ukur kesolehan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Pemberian yang Allah, yang sifatnya pemberian Allah tidak bisa direkayasa oleh manusia, itu tidak mungkin menjadi tolok ukur kesolehan. Contohnya apa, Pak? Pemberian Allah yang tidak bisa direkayasa. Kita lahir dari siapa? Orang tua kita siapa? Tidak bisa direkayasa itu. Ya kita lahir dari, sudah itu pemberian Allah. Bentuk fisik, warna kulit. Ya. Apalagi yang tidak bisa direkayasa? Jodoh. Ya, semuanya takdir Allah, betul. Ya. Tapi Allah masih memberikan ikhtiar, memberikan hak pilih bagi kita. Yang kita tidak mungkin lah. Ya. Mungkin kalau kita diberi pilihan, Pak, pengennya kita ini lahir seperti mukanya seperti Nabi Yusuf semua. Ya. Tapi kan sudah seperti ini. Maka semua ikhwani fillah yang Allah berikan, yang tidak bisa, itu tidak mungkin menjadi tolok ukur kesolehan. Maka orang tidak bisa diukur, orang ini baik, soleh, dia pasti surga gara-gara dia keturunannya, umpamanya keturunannya siapa? Tidak mungkin, hatta keturunannya Nabi. Oh, kalau orang ini keturunannya orang fasik, lalu dia masuk, tidak. Karena ukurannya bukan ukuran fisik, bukan ukuran dia anaknya siapa, bukan ukurannya bagaimana bentuk fisiknya, tapi ukurannya niat dan amal. Itu yang menjadikan manusia bermartabat. Itu yang Allah ingatkan di dalam Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang lurus niatnya dan benar amal solehnya. Itu orang yang bertakwa kepada Allah, dan itulah orang yang dimuliakan oleh Allah. Bukan anaknya siapa, keturunan siapa. Bahkan Nabi pernah mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah putrinya Nabi, ya, anaknya Nabi, langsung. Apa kata Nabi? Mintalah harta kepadaku di dunia. Di akhirat saya tidak bisa membelamu jika kamu belum beriman. Kalau Fatimah tidak beriman, Nabi tidak bisa tolong. Nabi tidak bisa menolong jika Fatimah tidak beriman. Tapi kalau beriman, Nabi pasti bisa menolong, memberi syafaat. Tapi tidak serta-merta masuk surga. Ya. Jadi Allah itu melihat hati dan amal, bukan melihat fisik, bukan melihat hal-hal yang sifatnya itu adalah pemberian Allah yang tidak bisa kita rubah atau rekayasa. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya, wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi yang pertama, fenomena seperti ini memang fenomena yang banyak terjadi, ya. Ibadahnya baik, tapi akhlaknya buruk. Persoalan sholat tidak diterima atau tidak, wallahu alam, Allah nanti yang menilai. Ya. Selama dia tidak berbuat syirik, karena yang bisa membatalkan amal, yang membuat amal kita tertolak, itu perbuatan syirik. Ya.
Kalau di orang baik, sholatnya bahkan hubungannya dengan manusia baik, tapi kalau berbuat syirik kepada Allah, itu seluruh amalnya tertolak. Itu bahayanya syirik, Pak. Tapi selama dia tidak syirik, wallahu alam, diterima apa tidak. Namun, ya, orang yang punya hubungan yang baik, sholatnya belum menyelamatkan dia dari neraka. Ya, dosanya dia bisa jadi mengalahkan apa yang dia lakukan. Kalau itu kezaliman, bahkan kalau itu kezaliman, Allah akan mengambil pahala dari sholatnya, diberikan kepada orang yang terzalim. Kalau itu kezaliman. Jadi hubungan dengan manusia ini jangan dianggap sepele, Pak. Itu kunci surga kita. Kalau bahasa kita itu kan hablun minallah, hablun minannas. Ya. Walaupun itu ayat Al-Quranul Karim, bahasa kita seperti itu ya. Hablum minallah, hablum minannas. Ini memang dua hal yang harus kita jaga. Harus kita jaga. Banyak dalil, terlalu banyak dalil yang menunjukkan kita ini kalau bermasalah karena sikap buruk kita ya. Karena sikap buruk kita, Allah akan jauhkan kita dari surga, Pak. Contohnya dalil Nabi Muhammad SAW. Ya, terkait dengan orang tua, Nabi SAW mengatakan, wallahi la yadkhulul jannah qati, la yadkhulul jannah aq. Tidak masuk surga orang durhaka. Itu terkait dengan orang tua. Walaupun dia ahli, orang baik, sama kawannya baik, tapi dengan orang tua ada baik, tidak masuk surga. Dengan bahasa yang tegas dan lugas. Itu terkait dengan orang tua. Terkait dengan kerabat, Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah qati'. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Tidak peduli siapa dia. Tapi kalau dia sengaja memutuskan, karena arogansinya, karena sikap buruknya, dia memutuskan, la yadkhulul jannah. Kemudian terkait dengan tetangga, apa kata Nabi SAW? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Belum sempurna iman seorang. 3 kali Nabi mengatakan dan bersumpah. Siapa ya Rasulullah? Man lam ya'man jarahu bawa'iqahu. Orang yang keberadaannya tidak membuat aman tetangga-tetangganya. Kata Nabi tidak beriman orang ini, Pak. Tidak beriman, tidak sempurna imannya. Dan Nabi bersumpah, orang yang keberadaannya menyakiti tetangga-tetangganya, walaupun bukan kerabatnya, itu artinya apa? Ukuran keimanan kita itu diukur juga dengan bagaimana perilaku dan sikap kita terhadap manusia. Bukan hanya diukur dari sholat, Pak. Jadi hati-hati. Tidak bertegur sapa kenapa? Ya. Maka ditanya umpamanya kalau ada orang tidak bertegur sapa, kok tidak nyopo saya kenapa? Mungkin kita keliru, pernah keliru atau mungkin pernah utang tidak bayar mungkin. Tapi ditanya, Pak. Kalau orang tidak bertegur sapa sikap, dan itu banyak. Dan terkadang tidak bertegur sapa, mohon maaf ini, tidak bertegur sapanya karena apa? Merasa ini dorongan agama. Karena dia bukan kelompok saya, jamaah pengajian saya. Oh itu paling berat, Pak. Ya, jangan membawa agama untuk melakukan perilaku buruk. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Islam mengajarkan kepada kita al-muslim akhul muslim. Itu hadis Nabi. Al-muslim akhul muslim, muslim saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu, kata Nabi. Tidak boleh dizalimi dan tidak boleh membiarkan dia terzalimi. Ya. Jadi intinya itu perbuatan yang tercela, ya. Dan orang yang tidak mau menegur sapanya setiap hari Senin dan Kamis tidak mendapatkan ampunan dari Allah, Pak. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Senin Kamis itu Allah memberikan ampunan kecuali 2 kelompok. Musyrik, orang berbuat syirik, yang kedua adalah musyahin, orang yang tidak menyapa saudara, atau orang yang saling bertengkar dan tidak menyapa. Ya. Maka kalau kita tidak disapa, sapalah. Ya. Tidak dijawab salam kita, tetap salam, tidak apa-apa. Biarkan dia urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallah. Oh satu lagi ya terakhir. Iya. Iya.
Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Iya. Jadi yang pertama terkait dengan hadis Nabi, itu Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Hadis ini tidak berarti bahwa orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah kita boleh memastikan dia masuk surga. Karena disebutkan di dalam hadis-hadis yang banyak, Nabi SAW melarang seseorang menyimpulkan orang itu masuk ke dalam surga. Jadi man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang meninggal dunia di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha dakhalal jannah karena dia seorang muslim. Apakah dia langsung masuk surga atau dia mampir dulu ke dalam neraka? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti, Pak, kalau orang meninggal la ilaha illallah tidak batal, dia pasti masuk surga. Tapi masuk surganya orang muslim itu ada dua kemungkinan. Ada dua cara. Masuk langsung tanpa mampir atau mampir dulu baru masuk surga. Ya, mudah-mudahan kita tidak mampir ya. Berat, Pak. Merokok itu berat. Ya. Jadi seperti itu. Itu orang yang la ilaha illallahnya tidak dibatalkan. Dan kalau seandainya dia menjelang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu termasuk tanda husnul khatimah. Terakhir. Ya. Dia mengucapkan la ilaha illallah, termasuk tanda husnul khatimah. Tetap tidak boleh kita memastikan. Ya, memastikan tidak boleh. Tapi kita hanya mengatakan insya Allah ini husnul khatimah. Insya Allah dia min ahli jannah. Insya Allah ternyata kita masih menunggu keputusan Allah. Surga neraka itu miliknya Allah. Maka karena miliknya Allah, yang sudah ditetapkan oleh Allah masuk surga ya kita tetapkan nama-namanya. Yang sudah ditetapkan oleh Allah masuk neraka ya kita tetapkan. Ya. Jangan sampai ada orang mengatakan, jangan sampai salah paham dengan ceramah kita. Oh, tidak boleh menetapkan. Kalau gitu kita tidak boleh menetapkan iblis di neraka. Ya jangan. Karena iblis Allah tetapkan sudah menjadi penghuni neraka. Orang yang mati kafir, oh ya penghuni neraka. Artinya apa? Semuanya menunggu ketetapan Allah. Siapa yang sudah ditetapkan kita pastikan, yang belum ditetapkan maka tidak boleh kita pastikan. Allah hanya mengatakan orang beriman surga. Ya insya Allah orang-orang yang meninggal karena hakikatnya nanti Allah yang tahu. Ya, di hari kiamat itu kan akan bermunculan orang-orang yang dikira beriman ternyata munafik. Akan bermunculan, Pak. Orang-orang yang dikira mati syahid ternyata dia masuk neraka. Ya, karena pandangan kita itu hanya bisa memandang zahir, tidak mampu menilai batin. Yang menilai batin kita adalah Allah, manusia adalah Allah. Ini yang kedua, kalau dikatakan dari prakteknya Nabi tidak ada. Namun itu masuk dalam kategori apa? Kategori mempersiapkan diri. Seluruh ulama sepakat orang sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan sangat-sangat dianjurkan bertaubat. Taubat itu taubat zahir maupun batin. Di antara taubatnya apa? Dia wajib meminta maaf. Walaupun cara itu, perilaku itu ya setiap hari, tapi lebih ditekankan. Maka seluruh ulama tubu ilallah. Jangan sampai masuk di bulan Ramadan masih ada permusuhan. Jangan sampai kita masuk di bulan Ramadan masih ada pertikaian, eman. Itu bisa mengganggu ibadah kita. Terkait dengan apa yang tadi disebutkan, itu tradisi, ya dilihat Pak. Ya kalau kemudian itu dijadikan ritual yang harus, ya udah ada. Ya, tapi kalau ya orang spontanitas lah,
Itu bedanya kalau menjadikan sesuatu itu adat menjadi keharusan, maka nanti takutnya masuk dalam kategori ibadah. Tapi kalau spontanitas tidak harus seperti, artinya ya kadang gitu, kadang tidak, pokoknya anulah. Ya itu insya Allah termasuk bagian dari adat Pak, kebiasaan-kebiasaan yang tidak perlu harus ada dalilnya. Itu perkara yang ada dalilnya itu kalau kita sudah masuk dalam kategori ibadah. Makanya hal seperti itu jangan disakralkan, itu yang penting. Jangan kemudian dijadikan pokoknya menyambut Ramadan harus seperti ini, harus ono pawe. Ya jangan Pak. Kalau sudah gitu kan nanti takutnya kita sudah menambah-nambah. Ya, jadi seperti itu. Dan tentunya hal-hal yang seperti itu jangan sampai juga berlebihan. Ya, artinya gini, harta acara yang kemudian menguras banyak dana, padahal sebetulnya ada di sekeliling yang tentu membutuhkan bantuan, ya itu jauh lebih baik dialokasikan ke situ daripada yang sifatnya ya itu masuk insya Allah masuk dalam kategori adat, kebiasaan-kebiasaan. Ya, yang terpenting jangan kemudian dijadikan sebagai syariat baru yang harus yang kita katakan itu dikerjakan secara ya dianggap sebagai syariat lah. Wallahu alam bisawab. Saya kira cukup. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.